tawassalna bismillah ala habi rasulillah wa kulli mujahid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, jalan saya alhamdulillah. Dari mana jalan saya? Oh teraweh, balik teraweh mrene aku. Aku iki arep milih Madato. Jadi kontrakannya Madato. Ora ono, sepi. Oh sepi. Madato kemana Madato kalau sepi? Ora ono wong ning kontrakane. Astagfirullahaladzim. Ya ini para sahabat-sahabat ya. Malam ini saya kedatangan daripada Jala Seta ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Jala Seta ini sudah terlepas daripada gendam daripada mak lampir ya. Jadi saya sempat sudah kenal selesai perjalanan. Memang saya belum sempat bertemu dengan Madato. Apa kabar Madato? Mau kan mbuh aku ora inget omongin Madato iku kene ini getian. Getian siapa? Udin Botak? Atau siapa? Gelut karo aku omongnya. Makanya aku ya ora percaya lah. Perasaanku aku neng gubuke Wiyut iku dhewe. Ngerti-ngerti dhek teko karo Wak Jaber iku ning kene ne gedhe tok. Astagfirullahaladzim, siapa yang melakukan Jala Seta? Terus tapi anune boyok iki loro omonge. Kena dupak karo aku iku pas gelut. Makanya aku merene arep njaluk ngapura pikiran. Ya tapi Madato ini kemana kalau dia tidak ada di kontrakannya? Ono omonge tangga niku dhek iku metu karo ono wong tuwa jenggote dawa klambi ireng ngomonge. Anggitku sampean ngerti ngono. Tidak, Jala Seta, karena apa mungkin sahabatnya Madato yang lain? Saya kurang paham. Tapi saya memang mencari Madato tadi, tetapi tidak ada Madato. Kelihatan Madato tidak ada di kontrakannya. Saya tanya dengan tetangganya pun tidak tahu. Ya sudah, Jala Seta, lebih baik saya bikin kopi dulu. Oh iya. Tenang aja. Repot keki. Sudah, yang penting kita ngopi saja dahulu, biar lebih santai. Di sini saja dulu kamu. Iya. Bagaimana kabar yang lainnya? Ya alhamdulillah. Aku sing bingung iki Matomblo. Omongnya aku iki sering ribut karo Madato. Ya benar Jala Seta. Kamu juga sering ribut dengan Madato dan juga kepada saya. Oh, pernah ribut karo sampean? Pernah Jala Seta. Astagfirullahaladzim Gusti. Kok iso koyo ngene lho aku mah. Tapi bingung dadine. Itu Jala Seta. Permasalahannya, makanya kami tahu Jala Seta itu terkena gendam daripada mak lampir ya. Wis suwi ku kedadenan. Sudah agak lama Jala Seta, karena yang memberikan padahal Madato itu sudah sering mengatakan membawa minuman teh bersama kamu. Yo nak di Gobuk Uyut. Aku inget teh perasaanku iku aku karo Madato iku niliki lemah sing arep didol karo Uyut. Benar Jala Seta. Nah, tas iku gawe teh, minum teh, lali aku ora inget apa-apa neh. Seingetku yo ndingi kae aku petuk karo Madato. Ngerti-ngerti gede tok mau iku. Benar. Sebenarnya itu bukan juga salah kamu Jala Seta. Karena posisi kamu dalam keadaan tergedam, pikiran kamu terawang-awang, yang hanya kamu dengarkan terbisikan daripada mak lampir, bisik-bisikan. Dan bahkan kamu menyebut bahwa mak lampir adalah biung. Ayo ora mungkin lah, aneh Tomblo. Ya ora mungkin ada yang duwe biung sing kaya ngon. Jadi karo subscriber kabeh. Jadi aku njaluk ngapurane karo subscribere Madato, subscribere King Sultan, subscriber asisten Bang Re. Karena biasanya kan asisten Bang Re iki melu-melu aku terus. Iya. Saiki tak delok ndingi kae ana mau tak delok. Lho, kok sampean ning kene? Gone Madato. Jadi dia cerita omonge Madato mau ana sing nyusul wong klambi ireng. Mungkin Madato ada terluka di bagian dalam.
mungkin ada seseorang ya, mungkin atau gurunya daripada Mak Datuk yang membawanya pergi. Tapi mugi-mugi Mak Datuk ora ono apa-apa lah ya. Ya benar ya. Itulah Jalaseta. Karena kamu dalam pengaruh pikiran kamu yang terbawa karena gendam, dan bahkan kamu mengatakan kepada semua bahwa anak keluargamu Mak Datuk yang membunuhnya, sehingga kami ini bingung Jalaseta. Ora mungkin lah merono. Ya ngopi dulu Jalaseta. Iya iya iya. Ini ada sedikit bukaan tadi Jalaseta. Dia makan itu. Tak pangan sih. Bahkan Wah, enak rotine iki. Bahkan Jalaseta, anakmu sudah bersama Mak Datuk. Sudah beberapa hari bersama Mak Datuk. Semenjak engkau terkena gendam itu. Iya. Aku anak iku kan ngene. Matong blok. Jadi ono cah cilik lanang bujang tanggung teko ning gubuk iku ngaku anakku. Ngomongku, aku kan bingung bojoku akeh mbiyen yo. Dadi sing iki lali aku mbok ngerti-ngerti dia iku teko omonge biyunge iku kon goleki aku. Jadi Ya. ngomong dia iku arep ngondok ngono. Ya benar Jalaseta. Karena banyak sekali anakmu bercerita, ini persahabat-sahabat mungkin tahu ya, mengikuti perjalanan daripada Mak Datuk dan King Sultan, dan juga ya punya Jalaseta asistennya Bang Rey ya, mengikuti channel kami. Dan ini Jalaseta, mungkin dia tidak percaya karena dia memang lupa ingatan ya, karena gendam itu dia tidak tahu, dia hanya dilihatkan video yang palsu yang sudah dibuat-buat dan botak dan kuyun Otrogo ya. Oh, jadi dia iku gawe video didelokke aku, Iya. seakan-akan dia iku Benar. apik ngono. Benar Jalaseta. Astagfirullahaladzim Gusti, kono-ono wae. Karena Mak Lampir ini tidak suka kalau kita ini bersatu. Iya bener jelas. Emang Mak Lampir paling jengkel nek adewe bersatu ngalahke DE lan rombongane. Benar Jalaseta. Tugas kita dalam kesadaran ini, kita harus mencari Mak Datuk. Kita harus jatuhkan kekuatan. Karena kemarin pun aku mendapat kabar bahwa Jarwo sudah membawa orang preman-preman. Sore ini pun ada preman yang dibawa daripada Jarwo. Oh iya mau petuk aku. Nah. Saurung petuk Mak Datuk iku teko Uyut Jarwo karo Hercules omonge. Si J Hercules, Iya. si Jine, enak loro iku mana ini. Sopo lali. Tapi wong telu iku sing teko karo aku iku. Benar. Jadi ngejak aku balik nggone Biung. Biunge sapa omongku? Biung Lampir wah kapiren omongku yo aneh lah. Masa aku duwe biung Bener. Mak Lampir omongku. Tak ngono ke. Dia dadi ngejak ribut iku kejadianan iku. Jadi jelasnya begini Jalaseta. Dia tidak akan terima apabila ya sampean melu karo tim Bang Rey. Iya bener. Soalnya kekuatan DWE ku arep nambah kekuatan. Nek sampean neng kono, kekuatan Uyut karo sampean akan dimanfaatke. Arep musuhi tim-tim Bang Rey iki. Mudah-mudahan aja sampai kedaden lah sing koyo ngono iku. Iya. Ini sangat berbahaya. Sekarang Mbak Datuk untung saja. Mungkin Mbak Datuk kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mbak Iya Datuk, ya. mugi-mugi lah. Karena kalau menurut cerita saya pun belum bertemu dengan Mbak Datuk. Begitu saya ke kontrakan Mbak Datuk, katanya dia memang sudah berjalan, tapi saya tidak melihat siapa yang membawanya aja. Jadi nek omonge kameramen asisten Bang Rey iku mau ngomongnya sing nggawa iku wong tuwa janggote semene nggo klambi ireng-ireng ngono. Tapi dia mlakune di papa, boyoke loro omonge. Tapi bukan kiselamat, Kudu karena rambutnya panjang. panjang dawa rambutnya. Siapa yang rambutnya panjang? Karena Mbak Datuk ini banyak juga guru-gurunya, jelas ya. Kekhawatiran kita, mudah-mudahan Mbak Datuk ini bisa pulih kembali ya. Mugi-mugi karena makanya aku mau tas traweh langsung mudun mrene nggone Mak Datuk. Pikirku siji arep niliki dhek, Iya benar. keloro niku aku arep njaluk ngapura Benar. karena aku wis akeh salahe ngono.
Jangan. Iya, iya, iya. Santai. Kalau sampai Mak Datuk tengah malam tidak pulang, kita nanti ke kontrakannya. Iya, kok ada goleki lah. Kita harus cari tahu Mak Datuk, atau nanti kita kumpulkan tim atau Wak Jaber, kita kasih tahu. Karena tadi bertemu Wak Jaber tidak? Iya, aku Wak Jaber, Mak Datuk itu kebalik neng kontrane. Benar. Dek balik arep maghrib mau aku neng banyu, adus batal ke poso, mangkat ning musola. Teraweh, balik teraweh aku tilik. Arep njaluk ngapura karo DE sambil nilik awake wis sehat urung. Ora ono ngono. Dewe orang nenek kono. Iya. Mungkin memulihkan ya. Kita minta doanya untuk para sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ya, doa kita di bulan suci Ramadan ini bisa menjaga keselamatan Mak Datuk. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan Mugi-mugi kesalahpahaman ini atau gendam daripada Mak Lampir kepada si Jala Seta benar-benar sudah hilang. amin, mugi-mugi, Tetapi mugi-mugi. kita tetap juga harus waspada ya. Tetap waspada karena Mak Lampir bukan hanya akan mengendam Jala Seta dan juga akan mencari tim-tim yang lain ya. Dan juga saya harus kita berhati-hati Jala Seta. Jadi omongnya Mak Datuk iku, aku iku minimal rong dino sedino pisan iku kon minum obat sih. Ya benar Jala Seta. Karena kau harus minum racikan untuk menghilangkan pikiranmu yang kosong. Makanya omongin Mak Datuk kan, Jala Seta sampai nojo ado-ado kek kok kontrakan. Benar. Nek iso ya turun neng kontrakanku. Tapi aku rak biasa turun nggon wong rame. Aku biasa turun neng kebon. Ya itulah. Jala Seta memang iya. Kalau kita tidak terbiasa tidur di tempat yang ramai ini, memang rasa terganggu. Ora iso turu koyoke. Benar Jala Seta. Apalagi sebenarnya Mak Datuk sudah membiasakan diri. Sebenarnya Mak Datuk tidak nyaman dia tidur di kontrakan ini Jala Seta. Karena biasa orang-orang seperti kita ini bermediasi ya di tempat-tempat yang sepi dan tenang ya. Aku kan pikirku arep ngomong karo Mak Datuk iku wong ngomonge Jala Seta nggo ngobati sampean iki dhek perlu buhur Ratu Bilqis. Omongku mahal Mak Datuk. Buhur Ratu Bilqis iku 1000 luweh. Ono sing nyampe 2000. Terus omonge ben piye pokoknya dhewe engko tak golekke cara mugi-mugi ketuku. Ya mugi-mugi Mak Datuk iku iso ono rezekine iso ngobati tuku buhur Ratu Bilqis iku. Emang mahal iku. Iya. Tapi api barangnya. Tetapi yang namanya untuk kesembuhan pengobatan tidak ada harganya Jala Seta. Iya bener. Sebanyak apapun harta dan uang kita kalau kita mengalami sakit itu tidak berguna. Harta yang paling berguna adalah kesehatan Jala Seta. Iya. Apapun kita Jala Seta mempunyai mobil mewah gedung sama kalau kita sakit, apa itu berguna? Iya. Tidak bener. berguna Jala Seta. Wong Kesehatan itu lebih penting. Kaya aku turun neng kebon mangan Iya. saonone tapi nek awak sehat ayem. Benar Jala Seta. Jadi ini Mak Datuk ini tengah malam nanti seandainya tidak pulang ke kontrakan, kita harus mencari keberadaannya Jala Seta. Iya. Karena bagaimanapun jangan nanti Mak Datuk ini malah Mak Datuk ini nanti kita tidak tahu siapa itu yang berambut panjang apa daripada keseluruhan Mak Lampir Tapi apa-apa. nek omonge kameramen asisten Bang Rego dhek salat. Yang membawanya itu. Iya, wong magrib iku omonge salat, tas magriban sing ngimame dhek omonge. Jala Seta, kamu tidak ingat Jala Seta. Kamu waktu dalam gendam itu kepada mereka kamu kadang-kadang bermusuhan dengan Udin Botak dan Ki Uyut. Tetapi kamu memusuhi saya, memusuhi daripada Mak Datuk. Tetapi jelas kami sudah menyatakan kamu tidak, akal pikiran kamu sudah terkena gendam itu. Kayak ngono kedadenane. Iya benar Jala Seta. Itulah kejadian kamu. Gusti. Jadi kami ini mau bertindaknya seperti apa? Karena kamu adalah sahabat kami. Alhamdulillah kami ini tidak memberikan kekuatan penuh untuk menumbangkan kamu Jala Seta. Karena kami yakin
ada pertolongan Allah yang akan memberikan pikiranmu kembali. Ya jadi aku nih Mas Tomblok njaluk ngapura. Iya. Mbok aniku jenenge aku ora Ya sadar. benar jelas setan. Aku lali. Jadi nek aku pernah gawe sampean loro, aku njaluk ngapura karo Gusti Allah. Aku njaluk ampun. Iya, benar jelas setan. Karena kami juga paham jelas setan. Itu bukan kemauanmu, Iya. bukan kehendakmu. Karena mak lampir ini jelas setan mengeluarkan perewang-perewangan yang sangat sakti. Bahkan akan mengumpulkan semua dukun-dukun. Astagfirullahaladzim. Emang mak lampir ki kudu dikei panjang umur arepe yo. Ya benar jelas setan. Tetapi mak lampir itu tidak akan bisa mati seperti jelas setan. Karena dia mempunyai ilmu, segala ilmu jelas setan. Iya. Benar kata anak-anak buahnya yang sombong. Mereka mempunyai hampir 1000 nyawa katanya. Oh, astagfirullahaladzim. Dibuktikan saja dengan Uyut. Sudah hancur babak belur pun. Walaupun itu, besok dia sudah Iya, pulih. wis bolak-balik remuk urip neh kok. Dan juga kita tidak tahu, kamu sudah tahu tidak? Dengan pendekar abang. Urung aku. Nah, pendekar abang yang memberikan kamu di teh kamu, tetapi kamu tidak percaya. Memberikan serbuk gendam di gubuk Uyut. Oh, tapi aku ora pernah petuk karo sapa? Bujang abang iku. Padahal kamu harus tahu, waktu di makam kamu, ini diceritakan. Iya, Kamu cerita ben aku ngerti lah. Iya. Kau berkunjung ke makam, sedangkan makam itu, makamnya dipuja-puja Uyut. Kita tidak tahu makam itu makam apa. Astagfirullahaladzim. Berarti aku pernah sirik berarti. Ya Allah, jaluk ngapura ya Allah. Malah di situ, Mak Datuk melarangmu, tetapi kamu malah menyalahkan Mak Datuk dan mengikuti Uyut dan Udin Botak. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti wis kuwi kedaden menceng sing aneh-aneh berarti yo. Iya, jelas Ya setan. Allah, Itu Gusti. karena tadi jelas setan. Karena itulah ya. Di saat pikiran kita lagi kosong, makanya kita banyak-banyak mengucap istighfar dan selawat jaga sampai jangan sampai kita ini di pikiran kita kosong, pikiran macam-macam. Ini para sahabat-sahabat ya, doakan selalu bawa kepada jelas setan dan kepada tim-timnya Bang ya. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan ya. Di Ki Uyut Notorogo adalah saudara, Udin Botak adalah saudara kami sebenarnya. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan hidayah ya. Karena hidayah itulah yang akan menyelamatkan Ki Uyut dan Udin Botak. Jangan sampai nyawa kita sudah di kerongkongan, tetapi kita belum mempunyai rasa taubat. Karena Ki Uyut ini sudah tidak, sepertinya sudah sulit untuk kita nasihati dan kita, karena dia mengejar iya emang bingung ngomongi Uyut iku. Wis tak omong ke dhewe wis tuwa. Apa nek iki bulan Ramadan, bulan 1000 berkah. Monggo padha-padha berlomba-lomba dhewe iku jalan ke ibadah, nambah ibadah. Ojo kalah karo pitik omongku. Pitik iku angkrem 40 dina entuk anak. Benar. Adewe bulan Ramadan iki berpuasa, menunaikan ibadah sholat wajib dan sunnah. Mudah-mudahan engko setelah bulan Syawal iku entuk hasilnya. Benar. Hasilnya yang di semakin kuat ibadah dewe, semakin wedi karo sing kerjaan sing ora bener. Mugi-mugi Allah maringa dewe terang ati. Benar. Di bulan suci ini dikei berkah sing ora ana putuse. Amin ya Allah. Karena bulan suci Ramadan ini setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Iya bener. Maka kita berbuat baik kepada seseorang ya. Lan kepengen kuneh kan karo adewe kabeh, terutama spiritual re, termasuk re lan mugi-mugi kabeh anak buah Mak Lampir iku di bulan Ramadan iki entuk berkah, entuk hidayah kebuka atine dadi wong apik balik ning dalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ini bukan ingin bermusuhan dengan Ki Uyut Notorogo, dengan Jarwo, dan bukan dengan Jangkar, dengan tim-tim dengan yang lain-lain itu ya. Tetapi kita menginginkan persaudaraan. Berhenti mereka meneror warga, berhenti mereka di jalan-jalan yang zolim, merampas-rampas tanah warga, menguasai hak-hak orang lain ya. Sedangkan Ki Uyut ini dengan warga seperti baik sekali, tetapi di belakangnya
Dia mengambil apa? Mengambil ternak-ternak warga, bahkan mengambil bayi. Kamu pernah mengambil bayi? Astagfirullahaladzim Gusti. Ora ilo iku dosa gede ku. Apa nek digawe dikerjani di bulan Ramadan iku. Astagfirullahaladzim, kok iso koyo ngono repe wong ya. Tapi kamu pernah melakukannya, jelas. Aku pernah. Pernah, jelas. Astagfirullahaladzim. Sedangkan bayi itu kau katakan adalah ponaanmu. Ponaanmu katanya. Tapi aku ora duwe ponaan lah. Wong, Iya, karena kami sudah tahu pikiran kamu sudah dikuasai. astagfirullahaladzim. Sedangkan bayi itu setelah kamu bertempur dengan Mbak Datuk, kamu letakkan di bawah sebuah pohon. Bayi itu hilang dan ternyata bayi itu begitu dilihat sudah ada di uyut Ginoteroku. Terus bayi ini wis dibalik nih karo wong tuane urung. Mungkin sudah dipersembahkan dengan mak lampir. Astagfirullahaladzim. Dan Gusti, malah ya uyut Allah. mengatakan bayi itu saya bunuh dan saya kencingi. Astagfirullahaladzim. Itu kan Kok dia menyebar fitnah kepada tim-timnya Bang Lam. Ya Allah, kono lu wong sing kerjane sing aneh-aneh wae. Ya Allah, njaluk ngapura nih. Banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena Gusti. Jalaseta, selama engkau dalam pengaruh daripada mak lampir, setiap hari kau meminum darah. Aku nginum gede. Minum darah. Astagfirullahaladzim. Karena itu bukan dalam pikiran kamu yang sebenarnya, Jalaseta. Tapi perasaan ora pernah. Ya karena kamu sudah terkena gendam, pikiran kamu sudah tertutup, Jalaseta. Jadi aku selama iku neng dia aku lerene. Kamu kadang di tempat uyut dan kamu kadang-kadang di tempat hutan pring. Astagfirullah. Iku kan alas pring iku gone guriyange mak lampir kabeh. Ya, kau di situ. Kau di situ dan kamu sudah berapa kali bertempur dengan Mbak Datuk. Kau menantang Mbak Datuk di alas pring. Astagfirullahaladzim, Gusti. Tetapi kami dengan Mbak iso. Datuk, alhamdulillah, aku terus memberikan saran kepada Mbak Datuk bahwa kau adalah saudara kita, saudara kami. Dan janganlah kita membuat kekerasan, kita berikan dia kesempatan untuk, alhamdulillah, kesempatan ini sudah datang, Jalaseta. Sudah kesempatan kau sudah datang untuk menjadi orang yang baik kembali. Alhamdulillah, ya Allah. Tetapi, Mugi-mugi aku diadoh ke kok sirik. Aduh nih kok berbuat jolim ning bulan Ramadan niki ya Allah. benar, Mugi-mugi aku diparingi rahmah hidayah lan nikmat sing rak pernah putus di bulan suci iki ya Allah. Jalaseta. Karena nikmat yang paling indah itu adalah kita selalu, karena seorang seperti kita ini, apalagi yang kita cari, Jalaseta. Ayo bener. Kita sudah, Golek ridhone Allah, Benar. golek berkah ya Allah Dewi. kalau kita mencari dunia ini, tidak akan habisnya, Jalaseta. Ade wis tuwa, urip iki omonge Rama Yai ku mbiyen iku, mung ning jagat iki mung ngukur golek sayuran. Benar, Jalaseta. Sing jenenge wong golek sayuran iku ora pernah nginep, paling sejam balik. Iya benar. Seolah-olah kita di dunia ini tidak akan selamanya, Jalaseta. Kita akan pasti akan kembali kepadanya. Maka benar-benarlah kita di dunia ini. Ya. Hidup ini hanya sementara, Jalaseta. Ya. Kalau sudah terbenam seperti Uyut Notorogo itu, sudah tua bangka, ya, sudah tidak punya lagi, tapi mempunyai pikiran yang sudah tidak bisa Iya. padahal dia itu kurang apa, Bang Rey? Sudah diberikan tanah untuk digarap, ditempati, dinikmati, ya. Tetapi dia salah langkah. Karena apa? Dia selalu melihat kemewahan dunia bersama Seudin Botak muridnya itu. Iya. Diajak sama Mahesa Begin melihat kemewahan. Kemewahan itulah yang dilihatnya. Nah, ini sesuatu yang sangat Astagfirullahaladzim, berarti wis wakeh mencong kok saduh ya Allah. Aku njaluk ngapurane Gusti Allah. Tapi cek kepikiran karo Madatuk wae Ya, aku benar. iki. Nanti setelah lab ini kita ke tempat Mbak Datuk. Iya. Mudah-mudahan mungkin Mbak Datuk ini sudah ada di kontrakannya. Mudah-mudahan juga Mbak Datuk ini dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Karena setiap kita ingin berbuat baik itu pasti banyak cobaan dan Iya halangannya. benar itu. Ya. Karena setan itu tidak mau kita ini berada di dalam jalan yang benar. Ya, setan itu pasti akan
Aku bahagia. tak yang coba sih delok yo. Ya jangan lama-lama. Iya, Jelasin iya. ya. Dan juga kau jangan juga Ora aku Kalau sampai nili Mak Datuk mbukan wis balik yo. Nah, ya kalau kau Mak Datuk tidak pulang, kau minap di tempat Iya, itu iya. saja, jelas ya. Astagfirullahaladzim, ya inilah ya. Para sahabat-sahabat, para dulur-dulurku dimanapun kalian berada ya, selalulah kita saling mendoakan ya dalam kebaikan ya. Karena kebaikan itulah yang nanti Urung akan ono. menuntun kita. Urung balik deh. Orang balik. Iya. Ya, mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang membawanya adalah orang baik. Kalau bukan orang baik, mungkin Mak Datuk tidak akan mau mengikut Iya. jelas ya. Karena saya yakin dan percaya dengan Mak Datuk. Mungkin dia terluka, memang iya dia terluka. Karena Mak Datuk itu terluka, karena dia tidak mau melawan kamu jaga Jala Seta ya. Selama ini Oh, dia ngalah menang. deh yo. Ya, Ya syukurlah. karena begini Jala Seta. Kalau kita mencederaimu atau kami sampai menewaskanmu, itu akan ada penyesalan dalam hati kamu. Astagfirullahaladzim. Dalam posisi gendam. Iya, iya. Orang yang dalam posisi gendam, bagaimana kami menghadapi orang yang tidak waras termasuk. Iya, Jelas ya. Karena pikiran kamu itu sudah dipengaruhi. Tidak tahu kamu mana yang benar dan mana yang salah lagi. Iya. Kamu mengikuti apa yang ada dalam bisikanmu. Sedangkan kamu sering merasa kesakitan jelas ya. Oh, jadi ngerti-ngerti loro aku meriang. Iya, benar, kau selalu megang kepalamu dan Oh, kau kok seperti orang ndasnya loro. ndas kamu loro. Astagfirullahaladzim. Begitu mak lampir itu masuk dalam pikiran kamu. Iya, iya, iya. Minum jelas ya. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Apa adewe goleki Mak Datuk sih? Ya, kita harus nyanyiin Mak Datuk dulu. Iya. Ya sudah. Jadi Ya, ini para sahabat-sahabat ya. Mungkin kami mau menemui Mak Datuk di kontrakannya ya. Doakan selalu kami ya. Like dan komen selalu ya. Tonton terus video-video kami ya. Ya, tonton video daripada channelnya Mak Datuk yaitu Turimba. Tonton juga ya yang selalu mengikuti Mak Datuk, yang ini yang punyanya asistennya daripada Bang Ri yang selalu mengikuti Mak Datuk ya. Dan juga subscribe channelnya daripada Mak Tomblo ya, King Sultan. Sultan official ya. Karena kami ini hanya sebagai manusia biasa ya, yang sepenuh dengan salah dan dosa ya, tetapi kami masih ingin tetap belajar baik ya, belajar untuk baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kami ke jalan yang benar. amin, amin ya. Jalan yang penuh diridhoi. Amin ya Allah. Ya. Jalan yang benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Juga para sahabat-sahabat tetap di bulan puasa ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, Amin, amin ya Allah, amin ya. dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah, amin dimanapun, ya baik di luar negeri maupun di dalam Amin negeri. ya Allah. Banyak-banyaklah kita berselawat, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini ya. Dan juga janganlah kita meninggalkan sholat, karena sholat itu nanti yang akan menjadi saksi kita di alam kubur ya. Jadi itulah para sahabat-sahabat ya, mungkin karena kami ini ya mau ke tempat saudara kami ya yang Harap goleki Mak Datuk. golek Mak Datuk ya. Kami mungkin mohon pamit ya, karena hari juga sudah malam ya. Jelas ya. Ya, mungkin begitu saja para sahabat-sahabat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah